Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Masju Channel dimanapun berada. Jumpa lagi bareng saya di sini. Kali ini saya akan membahas sebuah video dari Firdaus Oiwobo bersama Gus Irfan, di mana beliau akan melaporkan Gus Miftah beserta Atta Halilintar. Kita simak dulu videonya. Ini kami agendanya akan melaporkan Gus GM dan YouTuber AHA ya, dengan dugaan pelanggaran lagi Undang-Undang ITE. Makanya kami hari ini mencoba untuk konseling dengan pihak kepolisian. Kalau seandainya nanti diterima lagi ya, saya akan berikan penjelasan lebih lanjutnya. Bukti-buktinya ada, Bang? Bukti-buktinya sudah kami bawa semua, screenshot dan video ya, flash disk. Perihal apa, Bang, yang mau dilaporin, Bang? Perihal podcast yang telah tidak berimbang dan mencemarkan nama baik dukun. Tidak dipertemukan, padahal kita komitmennya pengen ada dipertemukan dua pihak antara Ustadz dengan sisi keagamaan kami. Tapi tidak langsung dijustifikasi. Malah podcast kami dihapus. Beberapa hari yang lalu, Atta Halilintar ini mengundang Bang Firdaus Oiwobo beserta kawan-kawan untuk datang ke podcastnya. Nah, setelah videonya tayang di YouTube, kemudian Atta Halilintar menghapus videonya. Hal ini tentu saja membuat para dukun ini menjadi geram dan marah begitu ya. Dan akhirnya Bang Firdaus ini melaporkan Atta Halilintar kepada kepolisian karena merasa sudah direndahkan, dianggap apa yang sudah mereka sampaikan di acara podcastnya itu tidak berarti ataupun tidak berguna sama sekali untuk mengedukasi masyarakat seperti itu. Jadi Bang Firdaus ini merasa terhina. Artinya kami merasa tidak berkenan. Kenapa ada beberapa kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh AHA ya, yang mengatakan bahwa dia telah menyesal mempodcast dengan bintang tamu atau podcastan yang tidak bermanfaat, tidak mengedukasi. Jadi dihapusnya itu alasan dia, katanya podcastan dengan kami ini tidak bermanfaat, tidak mengedukasi gitu. Jadi dari segi mananya tidak mengedukasi, artinya kami ini orang rendah dong di mata dia kalau memang dibilang tidak bermanfaat. Nah, terus untuk GM ya, GM sendiri telah menghina istri para dukun ya, dengan mengatakan si GM ini, si Gus ini yang notabene dia seorang ustadz ya, seorang pendakwah, dengan mencela ya, melakukan body shaming terhadap istri-istri dukun yang mengatakan istri dukun itu brongos dan jelek. Lalu ada lagi masalah Kris. Dia bilang Kris ini nggak ada apa-apanya, Kris itu tidak bisa juga buat motong apa, bawang atau apa tadi itu nanti akan kami pertanyakan karena ini penghinaan terhadap budaya, khususnya budaya Jawa. Tapi setahu saya memang yang namanya keris itu kan melengkung-melengkung begini, gimana coba mau dipakai untuk motong bawang kan? Itu sangat tidak mungkin lah. Gus sendiri kan kita tahu dia orang Jawa walaupun dia tinggal di Lampung. Tapi jangan begitu. Dan di Hasanah Pesantren tuh ada keris Kolomuning Sunan Giri yang oleh warga Nahdien itu disakralkan. Tapi kenapa dia nggak mau mengucapkan oknum? Tapi katanya dukun sok gitu kan? Iya. Aduh, Makanya kami ini selama mereka masih terus-terusan dengan mengatasnamakan edukasi tetapi menghina para dukun, akan tetap kami laporkan siapapun. Oh iya. Public figure ya, kalau netizen tidak. Jadi yang akan dilaporkan oleh Bang Firdaus ini adalah public figure ya, tapi untuk netizen tidak katanya ya. Lanjut. Public figure, hanya public figure. Setiap public figure yang berstatement atau YouTuber yang berstatement menghina akan kami laporkan. Ada YouTuber lagi satu ya, wanita CD ya, DC itu adalah inisial Denis Clarista yang akan dilaporkan juga sama Bang Firdaus ini katanya ya. Oke, lanjut. DC ini juga akan kami laporkan, tapi belum. Kami masih memberikan peringatan kecil. Tapi ketika ini udah berlanjut terus, ya kami akan laporkan. Bang, landasannya apa, Bang, buat memberanikan diri untuk melaporkan GM sama AHA ini, Bang? Ya landasannya hukum. Landasannya hukum, kami telah menghina organisasi kami yang telah dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Makanya kami melaporkan organisasi TPHDI. Ya, Tabib Paranormal
hipnoterapi dan dukun Indonesia. Nah, kita beralih ke video selanjutnya di mana Bang Firdaus Oiwobo ini mempertanyakan Atta Halilintar kenapa gitu. Atta Halilintar menghapus video podcastnya bersama para dukun yang sudah diupload ke YouTube kemudian sudah banyak ditonton oleh masyarakat begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini baru selesai mengadu pada Allah SWT sholat malam. Saya salfok lihat rambutnya. Maksud dia mengadu, kenapa Atta Halilintar menghapus video kami? Barusan Bang Firdaus katanya habis mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya mengapa Atta Halilintar menghapus video kami, katanya seperti itu ya. Oke, lanjut. Padahal kami datang ke podcast Atta Halilintar itu dengan niat baik loh. Bahkan uangnya nggak seberapa dikasih Pak Atta Halilintar. Ya, istilahnya hanya habis buat makan soto saja gitu. Padahal beberapa waktu yang lalu Bang Firdaus ini di video yang lain mengatakan bahwasannya uang podcast dari Atta Halilintar ini katanya lumayan manis begitu ya. Oke, lanjut dulu lah. Kami promosikan sedemikian rupa. Kami bikin sekarang kami dapat uang banyak dari Atta Halilintar. Saking kaminya tahu rasa terima kasih. Karena sudah diwawancara oleh Mas Atta Halilintar. Kalau bicara masalah kami ingin cari ketenaran, Atta Halilintar masih main gundu, saya udah main film. Waduh. Saya dulu biasa. satu frame sama Mas Matias Mucus. Waktu sinetron Pondok Pak John dan Tahta tahun 90. Di Tenda Biru Pondok Indah. Saya juga anggota Parvi tahun 1999. Saya juga presiden Perkumpulan Artis Republik Indonesia. Presidennya artis. Presidennya artis katanya. Oke lah, terserah lah apapun yang Anda katakan terserah. Lanjut. Makanya saya nggak tahu ya. Allah memberikan begitu banyak karunia kepada saya. Ya. Rambut Sehingga saya banyak dipercaya orang gitu loh. ada sisirnya. Memimpin Ya? ini, memimpin itu. Lihat Ketua Umum rambutnya. Lembaga KPK. Masya Allah. Ketua Satgas Anti Narkoba Nasional. Ya kan? Direktur dalam beberapa perusahaan. Saya punya PH, saya punya studio rekaman. Woi, punya studio rekaman itu. Saya punya semuanya tapi saya nggak menyombongkan. Jangan nganggap rendah orang. Kami ini sedang memperjuangkan dukun yang sedang terjolimi. Dukun sedang terjolimi. Di mana terjoliminya? Justru mereka inilah yang menjolimi rakyat. Jadi menurut Bang Firdaus ini, para dukun ini sedang terjolimi begitu ya. Padahal sesungguhnya yang mendolimi itu para dukun itu yang suka mendolimi pasien-pasiennya, yang suka mendolimi rakyat yang datang bertanya kepada dukun-dukun itu. Ini aneh nih pernyataannya. Oke lah, lanjut dulu ya. Daripada masyarakat Indonesia itu bagian daripada kearifan lokal. Dukun itu kearifan lokal. Saya berterima kasih sekali sama Mas Atta kemarin. Waktu Mas Atta mengundang kami. Dan kami tidak ada niat viral-viralan, nggak ada. Dan saya sudah bilang, sebelum saya podcast sama Mas Atta, bahkan di podcast itu saya minta maaf sama Mas Atta. Dulu pernah melaporkan Mas Atta mendampingi klien saya. Karena Mas Atta menyepelekan tata cara sholat. Saya bilang, Mas Atta, dengan gentleman saya bilang, Mas Atta, saya dulu pernah mendampingi klien saya minta maaf jika saya punya kesalahan. Melaporkan Mas Atta di Polda Metro Jaya. Dan Mas Atta juga iya mengamini. Gitu. Saya orang paling fair, Mas. Gitu. Dan saya kalau berbicara membela klien, saya akan maksimal. Jangan terpengaruh pada netizen. Netizen biasa itu. Sebenarnya saya sayangkan Mas Atta ini, keluarga Gen Halilintar tuh baik banget Mas Atta. Kenapa Mas Atta menghapus video kami, padahal kami itu sedang menjelaskan tentang hinaan mereka. Kami mengkonter. Ya, walaupun kami juga di luar sana sudah mengkonter. Kami mengonter di podcast Mas Atta. Kenapa dihapus tanpa ada konfirmasi pada kami? Lalu Mas Atta beberapa hari ini saya lihat, saya pantau, mengundang beberapa orang yang menurut saya berlabelkan agama. Justru ini yang berlabelkan agama tapi menghujat sesama. Gus Miftah dengan jelas dan lugas mengatakan dukun itu istrinya jelek. Hah? Tadi saya nonton Denis Kalista Denis Cadel dengan nyata dan gamblang tanpa halangan, tanpa ada yang nyetop ya. Mengatakan berulang-ulang
Padahal sudah ditegur ya oleh Jindan, jangan. Bahwa dukun itu cabul dan penipu, berulang-ulang. Mas Atta, andaikan saya tidak menghargai keluarga Gen Halilintar, saya juga akan melakukan hal yang sama kepada yang lain. Saya akan laporkan ke polisi. Saya nggak main-main, Mas Atta. Saya nggak main-main. Siapapun gitu ya, orang yang mau bermasalah dengan pengacara ini pasti akan dia laporkan gitu. Jadi seolah-olah dia itu kayak anak kecil yang sebentar-bentar melapor ke ibunya, bentar-bentar melapor ke bapaknya gitu. Cuma masalahnya di sini dia melaporkannya kepada polisi gitu ya. Memang negara kita adalah negara hukum yang dimana setiap permasalahan yang menyangkut hukum maka akan dibawa ke ranah hukum. Tapi masalahnya jika setiap orang dilaporkan kepada hukum, dilaporkan kepada polisi, saya khawatir suatu saat nanti Bang Firdaus ini malah melaporkan dirinya sendiri begitu ya. Oke lah, lanjut dulu. Tapi saya nggak ada perasaan seperti itu kepada keluarga Gen Halilintar. Karena saya sangat angkat topi, sangat islami, saya sangat menghargai. Saya nggak mau mencelakai keluarga Gen Halilintar. Makanya kami membanggakan Mas Atta dengan uang yang nggak seberapa, hanya dikasih buat beli ya ketoprak atau apa. Kami gaung-gaungkan seperti itu. Wah, inilah uang Mas Atta. Padahal orang sekali bersaya Mas Atta. Sebenarnya nggak pantas bicara begitu. Jadi Bang Firdaus ini mengungkit-ungkit lagi. Beliau ini datang ke podcastnya Atta Halilintar dengan bayaran yang tidak seberapa gitu ya intinya. Padahal kemarin beliau sudah mengagung-agungkan Atta Halilintar, katanya uang dari podcastnya Atta itu manis begitu ya. Nah tapi sekarang beliau seolah seperti menyesalinya. Coba lanjut dulu. Ini memang orang nggak punya Mas Atta. Dukun ini orang nggak punya. Ya, orang nggak punya. Tapi saya punya Mas Atta. Saya punya. Oke. Punya. Saya orang punya. Tapi Tapi kalau dukun-dukun ini memang sebagian orang nggak punya. Kalau saya pribadi punya. Oke. Gitu. Hanya Punya saja apa? Punya malu? Mas Atta mungkin Apa nggak punya malu? kesempatannya punya uang cash untuk membeli Lamborghini dan lain-lain sehingga sohor gitu. Kalau saya hanya punya aset, tapi nilainya juga nggak kalah sama kalian. Ya. Nilainya juga nggak kalah sama kalian. Kalau untuk sombong-sombongan duniawi ini apa sih, semua titipan. Gitu. Makanya saya sayangkan kenapa saya ini dihapus podcast saya gitu. Walaupun itu haknya Mas Atta. Nah, beliau juga sudah tahu bahwasannya mau dihapus atau enggak itu adalah haknya Atta Halilintar ya, karena beliau adalah pemilik channelnya begitu. Tapi kenapa juga dia harus melaporkan kalau memang dia sudah tahu masalahnya seperti itu? Nah, kemudian di video ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman apa yang menjadi dasar untuk pelaporan Bang Firdaus ini, di mana video ini adalah podcastnya Atta Halilintar bersama Gus Miftah begitu ya. Kita simak saja videonya. Ini dia untuk mengedukasi. Makanya kemarin karena aku ngerasa bersalahnya, walaupun bukan aku yang ngomong, tapi aku ngerasa bersalah karena aku itu di tempatku, di platform aku, di podcast aku. Jadi aku ngerasa kalau itu bukan hal yang baik dan mendidik, kenapa harus aku adain? Itu yang aku merasa bersalah. Jadi Nah, ini jawaban dari Atta Halilintar, di mana Atta Halilintar menjelaskan bahwa beliau berhak untuk menghapus apapun video yang ada di platformnya begitu, di acara podcastnya. Jadi kalau menurut Atta Halilintar ini podcast itu tidak berguna, tidak mengedukasi, tidak bermanfaat buat masyarakat, jadi buat apa juga ditayangkan, seperti itu ya jawaban dari Atta Halilintar. Oke, lanjut dulu. aku pribadi juga minta maaf gitu. Jadi makanya aku pengen, kalau Gus ini kan jago banget nih. Jadi mencerdaskan lah. Podcastnya AHA ini saya bilang, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Nah, betul. Kalau Termasuk itu saya melalui setuju. podcast. Jadi kameramen juga dapat pahala gitu. Ya, amin. Nah, Amin. Jadi ya kalau gajinya kurang ya nggak apa-apa. Jadi begini, dalam kitab taklim itu ada kaidah begini. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Jadi kerusakan besar di muka bumi itu diakibatkan gara-gara orang pinter yang keblinger, yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan yang lebih buruk daripada itu adalah orang bodoh
yang menyesatkan. Nah, Pertanyaan betul. saya begini, dukun itu pinter keblinger atau bodoh menyesatkan? Pinter Ya di keblinger. antara itu. Maka kalau ada orang bilang, Gus kenapa dukun dipanggil paranormal? Ya karena mungkin yang datang orang abnormal. Kenapa dukun itu dipanggil orang pinter Pak Irfan? Karena yang datang barangkali orang bodoh. Karena dibodoh-bodohin gitu loh. Nah, makanya kemudian apa? Solusinya cuma dua tak. Kalau kita tidak mau ada orang pinter yang keblinger atau yang bodoh menyesatkan, berarti solusinya cuma dua. Yang pertama adalah alimun amilun, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Dan yang kedua, kalau Anda merasa bodoh, jahilun muta'alimun, orang bodoh yang mau belajar. Betul, betul. Nah, Saya maka setuju. supaya masyarakat kita tidak gampang dibodohi oleh para dukun, ya harus diedukasi. Nah, Nah, saya itulah setuju alasan dengan kenapa saya mau Gus datang Miftah sama ya. kamu. Dalam Tapi hal ini saya katanya, setuju dengan Gus, Gus bener Miftah. nggak sih kan kalau aku kan awam, kalau Gus kan ilmunya lebih banyak nih. Kalau dukun-dukun ini katanya kemarin tuh beberapa bilang dia tuh berlandaskan pada ilmu agama gitu. Kan katanya ada mukjizat, terus ada apa satu lagi bawahnya? Dari pernyataan-pernyataan para dukun selama ini bahwasannya mereka itu selalu mengatasnamakan maunah gitu, bahwasannya maunah itu ada, ilmu Allah itu ada. Tapi bukan seperti itu caranya. Yang namanya maunah itu sama dengan karomah, mukjizat. Jadi datangnya itu hanya sekali dan itu tergantung kepada Allah. Allah yang memberikan semua itu. Itu Allah yang memberikan pertolongan. Jadi tidak bisa diulang-ulang. Tidak bisa seperti yang mereka klaim gitu ya, bahwasanya maunah itu bisa diperlihatkan kapan saja. Jadi itu aneh itu menurut saya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi begini, Karomah, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, ada sihir. maunah, Nah, ada sihir. Jadi begini, Devi, kita perlu pahami dulu apa itu dukun. Nah, gitu. Ada satu hadis yang bunyinya begini, ini riwayat Ahmad dari Abi Hurairah. Man ata arafan au kahinan fa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi araf. Araf itu peramal, orang yang sok tahu masa depan. Oh, ini besok Ata begini. Oh, jadi udah dikasih tahu masa depannya. Masa depannya diramal seperti itu. Au kahinan. Lah kita lihat pemahaman kahin menurut Syekh Soleh Fauzan, beliau menyebutkan apa? Bahwa kahin atau dukun adalah orang yang mengaku mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Padahal tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam hati kecuali Allah. Ya, betul. Kan begini Betul. dalilnya. Kul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. An-Naml 65. Betul. Jadi kalau orang kemudian Setuju mengatakan, saya. besok Atta begini. Kemudian kita percaya dengan omongan orang itu. Kata Nabi apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Berarti dia benar-benar telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti dia mengingkari Al-Quran. Nah, betul. Dulu sebelum masa nubuah, ini yang penting. Sebelum masa nubuah memang ada istilah kahin. Kahin waktu itu apa? Orang yang bisa mencuri informasi langit Nah, dengan bekerjasama dengan jin. Nah, jadi bahwasannya kahin ini adalah zaman dulu sebelum adanya para nabi. Orang yang bekerja sama dengan para jin untuk mencari informasi dari langit begitu. Jadi ketika jin itu mendapatkan informasi dari langit, mereka akan turun dan mengatakannya kepada dukun. Tapi jika mereka mendapatkan satu informasi kebenaran, itu mereka akan membungkusnya dengan 99 kebohongan begitu ya. Biasanya seperti itu yang dinamakan kahin. Saya setuju dengan Gus Miftah, bukan dari pesulap seperti yang Gus Irfan katakan bahwasannya kahin itu adalah dari kalangan pesulap. Saya tidak setuju dengan Gus Irfan ya, mohon maaf ya. Oke, lanjut dulu. Nah, jadi ada informasi dari langit kemudian dicuri oleh jin disampaikan kepada dukun waktu itu. Sehingga kemudian ada benarnya. Tapi setelah masa kenabian itu ditutup. Jin sudah tidak bisa memperoleh informasi dari langit. Sehingga apa? Apa yang diturunkan oleh Allah itu langsung melalui Nabi, melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Sehingga apa? Ini sudah tidak ada lagi model-model seperti itu. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan barang siapa mempercayai omongan dukun, sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Betul. Oh, jadi itu ada pelajarannya Gus. Ya, jadi kalau kemudian hari ini banyak kemudian orang yang mengatasnamakan Al-Quran atau bacanya juga Al-Quran, Gus. Lah sekarang begini tak, aku tuh pernah ngeruqyah orang.
Jadi orang kesurupan dibacakan ayat kursi, setannya juga hafal tak? Jadi ada orang kesurupan dibaca wa ilahukum ilahu wahid. Ininya di kesurupan ngikutin, hafal dia. Jadi dia artinya- bilang apa? Aku lebih fasih katanya. Artinya setan sama iblis pun juga baca Quran. Iya betul. Jadi kalau dukun kemudian baca-baca ayat seperti itu ya lumrah saja. Betul ya. Jadi intinya kalau misalnya ada para dukun yang mengatasnamakan agama, itu memang aneh. Kalau menurut orang yang paham itu memang aneh. Ini orang mengatasnamakan agama, tapi di sisi akidahnya kok melenceng begitu. Nah, disinilah bahwasanya dibutuhkan untuk mendalami agama itu secara kafah gitu ya. Jadi tidak akan terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Nah, yang dikhawatirkan adanya orang-orang yang awam yang tidak tahu dengan adanya hal-hal seperti ini kemudian nanti ikut-ikutan ataupun setidaknya percayalah dengan apa yang mereka katakan, yang para dukun katakan gitu ya. Nah, intinya di sini kita harus pintar-pintar dalam menyaring informasi begitu ya. Oke, mungkin di video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.